Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas modul 2.3A8 yaitu tentang koneksi antar materi. Mungkin di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.3. Ini calon guru penggerak angkatan 6 kelas B2 dengan fasilitator Pak Jimmy Agustiana Hartolo SPDMM. Dan inilah sosok beliau. Kemudian juga ini untuk pengajar praktik yaitu oleh Ibu Nida Wulandari, dan inilah Ibu Nida. Kemudian ini saya sendiri adalah calon guru penggerak yaitu oleh Wadana SPD. Kemudian ini untuk koneksi antar materi pada modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik ya. Untuk arti coaching sendiri merupakan proses kolaborasi yang berproses pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Untuk coach sendiri adalah memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee ya. Nah, untuk proses coaching ini lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya, yang merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila proses coaching berjalan baik, maka masalah pembelajaran atau permasalahan eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi sehingga perkembangan potensi anak dapat berkembang dengan optimal. Konsep coaching ini dalam konteks pendidikan ya. Menurut filosofi KHD bahwa tujuan pendidikan itu menuntun hidupnya dan menuntun kekuatan kodrat anak. Maka sebagai seorang guru, dalam hal ini adalah sebagai coach, dalam proses coaching ini memberikan kebebasan bertanya kepada murid. Dalam hal ini murid bertindak ataupun berposisi sebagai coachee, tapi dengan cara menuntun dan mengarahkan. Kemudian 4 keterampilan dasar coaching. Yang pertama adalah keterampilan membangun dasar maksudnya proses coaching. Kemudian yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan 4 adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Kemudian, nah untuk proses coaching ini menggunakan alurnya yaitu alur Tirta ya. Tirta itu berasal dari Tirtanya itu T-nya itu berarti tujuan. Tujuan di sini adalah menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian I dari kata identifikasi itu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. Jadi diidentifikasi. Kemudian rencana aksi. Rencana aksi R-nya ya. Rencana aksi mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Jadi aksi ataupun rencana kedepannya itu mau seperti apa. Kemudian tanya ini adalah tanggung jawab. Berkomitmen adalah langkah selanjutnya. Jadi tentang proses coaching itu nanti terakhirnya adalah tanggung jawab, seperti apa kelanjutan dari hasil dari coaching itu sendiri. Kemudian bagaimana peran Anda menjadi seorang coach di sekolah? Ini pertanyaan yang pertama. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dalam menuntun peserta didik dan memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat, dalam hal ini potensi. Karena menurut KHD kan jelas ya, anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian guru dalam hal ini sebagai coach memberikan ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya. Dan peran peserta didik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah keterkaitan materi dengan modul sebelumnya. Nah, untuk keterkaitan dengan modul sebelumnya ini kaitan dengan modul 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada murid. Artinya di sini adalah guru juga harus memperhatikan antara
sosial emosional murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan ini pun pastinya sesuai dengan filosofi KHD ya, yang artinya adalah segala pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian bagaimana keterkaitan coaching sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan coaching sebagai pemimpin pembelajaran sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Karena melalui praktik coaching, baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat, dalam menerapkan paradigma prinsip kompetensi inti, coaching saya dapat menguatkan pembelajaran saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dari hasil coaching ini. Kemudian coaching menjadi salah satu sasaran untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching juga dapat mengembangkan kompetensi diri pendidik. Juga rangkaian dari supervisi akademik ini digunakan oleh kepala sekolah dalam menggali kekurangan dan cara untuk memperbaiki supaya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian ini mungkin ada sedikit foto saya lakukan saat jadi coaching. Ini yang coaching saat bersama siswa, kemudian ini pun bersama rekan sejawat dan juga orang tua siswa. Oke, terima kasih untuk tugas modul dari 2.3. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam calon guru penggerak angkatan 6. Saya Ali Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.